Pimpinan personil saat ini sedang pengecekan di atas rumah karena saat ini api sudah tidak ada tapi masih pendinginan. Sekian dan terima kasih. Halo, selamat malam Tribuners. Jumpa lagi bersama dengan saya Fenty Novianti dalam tayangan berita Lampung terkini di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini seputar Lampung hanya untuk Anda. Dan inilah berita Lampung terkini selengkapnya. Perang sarung maut di Lampung Selatan berawal dari pesan WA. Kapolres Lampung Selatan AKBP Yusriandi Yusrin mengungkap tawuran perang sarung berujung maut di Kalianda berawal dari pesan WhatsApp. Sebelumnya diberitakan korban berinisial LRF, 14 tahun, meregang nyawa akibat perang sarung yang terjadi pada Senin 18 Maret 2024 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat di Kalianda, Lampung Selatan. Korban yang merupakan pelajar kelas 2 SMP itu meninggal setelah terlibat tawuran dengan remaja dari desa tetangga. Ia menyebut perang sarung yang dilakukan sekelompok anak tersebut sempat dibubarkan oleh warga. Namun mereka berkumpul lagi, lalu terjadilah aksi kejar-kejaran di antara mereka. Karena itu pihaknya melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan bukti, termasuk memeriksa para saksi baik dari desa Kecapi maupun desa Pemata. Ini merupakan paman dari korban, ya, tempat tinggal di daerah Welerang di Kecamatan Kalianda. Adapun yang menjadi korban dalam perkara ini yaitu anak kita Levino Rafa Padilla, ya, 13 tahun, pelajar yang juga bertempat tinggal di desa Kecapi, Kecamatan Kalianda. Ini perlu saya sampaikan terkait kronologis kejadian juga tidak padang ini, di mana pada hari Senin, ya, korban bersama teman-teman korban, sekelompok anak dari desa Kecapi yang juga berjanjian dengan anak-anak dari desa Pemata, ya, bersebelahan, ya, desa Kecapi dan desa Pemata bersebelahan, kemudian berkumpul, ya, melakukan permainan perang sarung. Perang sarung yang mereka lakukan tidak jauh dari lokasi lapangan voli, ya, tidak jauh dari lapangan voli. Kemudian sempat dibubarkan oleh seseorang, ya, sehingga mereka juga membubarkan diri, namun masih terjadi kejar-kejaran, ya, kejar-kejaran terhadap korban dan teman-teman, sehingga mengakibatkan korban atas nama Levino Rafa Padilla itu meninggal dunia. Dikarenakan api lemas, ya. Ini sudah kita tindak lanjuti, rekan sekalian, kita sudah ambil pemeriksaan keterangan, ya, sudah kita klarifikasi. Ini ada 22 saksi, ya, yang sudah kita ambil keterangan baik dari remaja dari desa Kecapi dan juga dari desa Pemata, ya. Kita masih terus melakukan pendalaman, ya, penyelidikan lebih lanjut untuk bisa memproses hukum ini sesuai dengan aturan dan profesionalisme kami. Pancingan biasa dibuat, ayo kita ini kumpul ini, sifatnya seperti itu. Nah, juga kita masih membuktikan Beralih ke kabar selanjutnya, Tribuners, hindari perang sarung. MKKS SMA imbau ortu awasi anak selama Ramadan. Musyawarah Kerja Kepala Sekolah MKKS SMA Selampung mengingatkan para orang tua agar mengawasi anaknya selama Ramadan. Imbauan melalui surat edaran itu menyusul tewasnya seorang remaja yang diduga terlibat dalam perang sarung di Kalianda beberapa waktu lalu.
Ketua MKKS SMA Selampung Hendra Putra mengatakan pihaknya merasa prihatin atas kasus tewasnya remaja di Kalianda. Jika ada pelajar yang kedapatan membawa senjata tajam, kata dia, polisi bisa memprosesnya. Sebelumnya, Polresta Bandar Lampung mengamankan 15 pelajar. Belasan pelajar tersebut diamankan saat akan melakukan aksi balap lari di Jalan Nusa Indah, Kelurahan Pahoman, Kecamatan Enggal, Bandar Lampung pada Senin 18 Maret 2024 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Ketua-ketua MKKS Kabupaten Kota, khususnya yang SMA ya, kami sudah mengingatkan bahwa kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Kemudian seperti tahun-tahun sebelumnya memang ada sih tradisi ya, awalnya kan tradisi ya. Awalnya tradisi anak-anak itu istilahnya setelah sholat subuh atau setelah sholat tarawih yang ngumpul-ngumpul dan lain-lain gitu. Ya karena mereka pulang dari masjid kan memang membawa sarung kan begitu ya. Nah tetapi kita sudah mengingatkan bahwa ada fenomena baru ya, bahwa terakhir ini bukan hanya sekedar perang sarung, ternyata sarungnya itu kan dilengkapi dengan benda tajam, benda tumpul, benda keras kan. Nah karena ini sudah berulang beberapa tahun terakhir, kita sudah mengingatkan gitu. Dan untuk ketua ke kabupaten kota pun itu sudah menyampaikan begitu dengan pihak sekolah satuan pendidikan. Polresta Bandar Lampung amankan puluhan motor hasil operasi. Polresta Bandar Lampung menggelar ekspos hasil penindakan pelanggaran lalu lintas selama operasi keselamatan Krakatau pada Rabu 20 Maret 2024. Diketahui operasi keselamatan Krakatau dimulai dari 4 hingga 17 Maret 2024. Polresta Bandar Lampung mengamankan sejumlah motor hasil razia penindakan operasi keselamatan Krakatau. Barang bukti yang diamankan diantaranya motor dengan surat bolong, motor diperuntukkan balap liar, hingga motor tidak dengan kelengkapan standar. Ada juga puluhan knalpot brong dari motor yang ditilang sudah ditumpuk di sana. Memakai helm, sabuk, kendaraan tidak spesifikasinya resmi. Kemudian yang kami lakukan dengan hasil untuk kamera tilang, pelanggaran yang kami dapatkan sebanyak 2.622 dengan surat yang terkonfirmasi terkirim sebanyak 2.117 dan surat yang sudah terkonfirmasi sebanyak 351 dengan 5 titik lokasi elektronik kameranya. Sedangkan untuk tindakan tilang manual dengan rincian sepeda motor sebanyak 67 unit, mobil roda 4 sebanyak 4 unit, dan knalpot tidak standar sebanyak 225. Belak-belakan Mikdar Ilyas 4 kali jadi wakil rakyat di Lampung dari dapil berbeda. Mikdar Ilyas kembali terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Lampung 2024-2029. Kader Partai Gerindra ini meraih kursi dalam pemilu 2024 berdasarkan rekapitulasi perhitungan suara KPU Lampung. Hebatnya lagi, Mikdar Ilyas sudah 4 kali menjadi wakil rakyat dari beberapa partai dan juga kerap berpindah daerah pemilihan. Kala pertama terjun ke dunia politik pada tahun 2004, Mikdar Ilyas sukses menjadi anggota DPRD Kota Bandar Lampung dari Partai Bintang Reformasi. Kemudian pada 2009, Mikdar tidak mencalonkan diri karena PBR tak lagi menjadi peserta pemilu. 5 tahun berselang yakni 2014, Mikdar kembali maju mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Provinsi Lampung dari Partai Gerindra di Dapil 2 atau di Lampung Selatan. Hasilnya, ia terpilih menjadi wakil rakyat. Lalu pada pemilu 2019, ia kembali terpilih meski memutuskan pindah ke Dapil 6 Lampung yang meliputi wilayah Tulang Bawang,
Tulungbong Barat, dan Mesuji. Terbaru, Migdar kembali digeser ke Dapil 5 yang meliputi wilayah Lampung Utara dan Muai Kanan pada pemilu 2024. Ia juga berhasil meraih suara terbanyak berdasarkan rekapitulasi perhitungan suara KPU Lampung. Artinya, Migdar Ilyas belum pernah mengalami kekalahan saat mengikuti kontestasi pemilu. Ini seperti apa Bang yang bisa diceritakan atau bagaimana cara kita meyakinkan masyarakat mengingat beberapa anggota legislatif lainnya, jangankan pindah dapil, di dapil yang sama juga banyak yang tumbang. Ya. Seperti apa ini Bang? Ya, terima kasih Adinda. Ya benar, memang saya ini sudah 4 kali duduk di DPRD ya. Pertama memang dulu di kota tahun 2004 sampai 2009, lantas pindah lagi ke Dapil Lampung Selatan untuk provinsi, alhamdulillah juga jadi, dan sekarang ini saya posisi sekarang duduk di Dapil 6 Tulungbong Mesuji, alhamdulillah terpilih juga. Dan yang barusan ini partai juga meminta saya untuk balik ke kampung halaman Lampung Utara Muai Kanan ya, karena saya dari sana. Alhamdulillah juga terpilih lagi. Nah, jadi benar memang saya 4 kali ikut dan 4 kali pindah dapil, itu memang benar. Kalau yang saya rasa sebenarnya dimanapun tempat kita sebenarnya kita itu memang punya peluang ya, apalagi kita sebagai pengurus partai ya, tentunya kita ini kan banyak yang bisa kita fungsikan, yang kita bisa ikut sertakan dalam hal kita memenangkan diri kita ikut dalam pemilihan legislatif. Kader-kader kita, pengurus kita kan banyak, mulai dari tingkat kabupaten, tingkat kecamatan dan ranting. Ini salah satu cara. Yang kedua, itu dari masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat yang ada di daerah pemilihan. Ya tentunya mesti kita dekati, kita kita ajak bagaimana cara kita ke depan ketika kita terpilih, supaya mereka itu ada harapan kepada kita ketika kita jadi. Nah, yang terpenting bagi kita, pandai-pandai kita membawa diri. Kuncinya itu sebenarnya. Apakah dia pengurus partai atau bukan pengurus partai, dimanapun asalnya ya. Kalau kita pandai membawa diri, insya Allah dimanapun tempat kita bisa didukung orang. Ya. Nah makanya kalau kita mencalonkan diri ya di legislatif, di eksekutif ya tentu yang paling utama itu latar belakang kita mesti benar ya. Karena kalau kita sendiri sudah latar belakang kita udah nggak bagus, dimanapun tempat kita memang agak berat kita. Iya kan, agak berat apa? Orang tahu, oh itu dulu suka ngerjain orang, oh itu dulu orangnya begini begitu. Nah, mau tidak mau kita mesti kerja keras. Walaupun katanya sekarang ini semuanya itu bisa ditutupi kalau kita mesti jor-joran atau main uang, tapi itu nggak juga. Jadi banyak yang nggak main uang, banyak juga yang keluar biaya nggak terlalu besar juga jadi. Nah hal ini yang saya rasakan dari 4 kali pindah dapil ini. Yang penting pertama kita bisa membawa diri, kedua perbaiki dulu diri ya, perbaiki diri kita kalau memang ini supaya nilai jual kita di tengah-tengah masyarakat itu ada. Karena nyalon ini seperti ngejualin barang. Kalau barang itu bagus, bagi yang menjualkannya itu, bagi yang memasarkannya itu kan mudah laku. Begitu juga caleg. Kalau kita memang latar belakang kita memang kita yakin bahwa kita ini bukan orang, termasuk orang yang tidak benar, nanti orang-orang yang akan mensukseskan kita di tengah-tengah masyarakat, mengenalkan kita, mengkompanyikan kita, bagi mereka juga tidak terlalu berat gitu. Jadi dan juga kita juga tentunya ketika kita hadir di tengah-tengah masyarakat juga, ini salah satu kuncinya juga. Ketika kita hadir di tengah-tengah masyarakat juga, kita mesti bisa membawa diri. Kabar berikutnya, Tribuners, Pemkab Pesawaran anggarkan 21 miliar rupiah untuk THR ASN. Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Pesawaran menyiapkan anggaran sebesar 21 miliar rupiah untuk membayarkan tunjangan hari raya ASN tahun ini. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
BPKAD Pemkab Pesawaran Iswanto kepada Tribun Lampung pada Rabu 20 Maret 2024. Iswanto mengatakan secara rinci anggaran THR ASN Kabupaten Pesawaran tersebut berjumlah 21 miliar lebih. Uang tersebut nantinya akan dibayarkan kepada 4.397 pegawai. Komponen THR yang diberikan meliputi gaji pokok dan tunjangan di luar pangan. Menurutnya, pembayaran THR ASN akan diberikan paling cepat 10 hari sebelum Lebaran. Namun, kata dia, saat ini pemerintah tengah memproses penyusunan Perbup tentang petunjuk teknis pemberian THR. Iswanto menerangkan THR tahun ini mengalami kenaikan. Hal tersebut dikarenakan ada kenaikan gaji pokok sebesar 8%. Sementara itu, Sekretaris Kabupaten Pesawaran Wildan menambahkan, pengajuan besaran THR dilakukan oleh OPD. Lampung ingin bertanya sih terkait jumlah yang dianggaran kita untuk PNS, seperti apa itu Pak? Baik Pak Oki, terima kasih. Untuk THR tahun 2024 bagi ASN di Pemerintah Pesawaran itu sebesar 21,589 miliar kurang lebih yang dibayarkan kepada 4.397 pegawai yang meliputi komponen gaji pokok dan tunjangan di luar tunjangan pangan, berarti tanpa tunjangan beras. Dan insya Allah nanti akan diberikan kepada SN. Pada saat ini masih dalam proses penyusunan Perbup tentang petunjuk teknis pemberian THR. Nah, adapun kita berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024. Mungkin itu Pak Oki. Terima kasih. Kalau untuk THR kita di tahun ini sendiri turun berapa persen Pak? Kalau tahun ini kebetulan untuk tahun 2024 ini THR ini mengalami kenaikan ya Bu, karena memang kita ada kenaikan besaran gaji pokok sebesar 8%, sehingga kalau dihitungannya semula tidak sampai 21,5 miliar, sekarang sudah sampai 21,5 miliar. Izin Pak, saya dari Tribun Lampung ingin bertanya sih Pak, terkait jumlah yang dialokasikan atau anggaran kita untuk Kabupaten Pesawaran dalam THR untuk PNS, seperti apa itu Pak? Baik Pak Oki, terima kasih. Untuk THR tahun 2024 bagi ASN di Pemerintah Pesawaran itu sebesar 21,589 miliar kurang lebih yang dibayarkan kepada 4.397 pegawai yang meliputi komponen gaji pokok dan tunjangan di luar tunjangan pangan, berarti tanpa tunjangan beras. Dan insya Allah nanti akan diberikan kepada SN. Pada saat ini masih dalam proses penyusunan Perbup tentang petunjuk teknis pemberian THR. Nah, adapun kita berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024. Mungkin itu Pak Oki. Terima kasih. Kalau untuk THR kita di tahun ini sendiri turun berapa persen Pak? Kalau tahun ini kebetulan untuk tahun 2024 Kabar terakhir, Tribuners, pabrik roti di Pojaya Bandar Lampung terbakar dugaannya akibat kompor lupa dimatikan. Pabrik roti di Pojaya Bandar Lampung terbakar pada Selasa 19 Maret 2024 pukul 20.35 waktu Indonesia Barat.
Ketika kebakaran terjadi, tidak ada aktivitas produksi di pabrik roti Dipo Jaya di Jalan Antasari Waru 1, Gang Midi 4, Kelurahan Kalibalo, Kencana, Bandar Lampung. Komandan Peleton atau Danton B Dinas Damkarmat Bandar Lampung Zainul mengatakan pihaknya menerjunkan 2 unit mobil damkar untuk padamkan api di pabrik roti Dipo Jaya tersebut. Dinas Damkarmat Bandar Lampung ke lokasi pasca menerima laporan adanya kebakaran di pabrik roti dan langsung meluncur ke lokasi kejadian. Petugas mendapatkan informasi dugaan kebakaran tersebut dari roman pihak RT setempat. Api tersebut muncul dikarenakan adanya kompor yang masak yang lupa dimatikan. Rumah milik Dedi Setiawan yang disewa Dimas Nuryanto sebagai tempat usaha mengalami kerugian sekira 50 juta rupiah. Personel yang bertugas untuk memadamkan api tersebut sebanyak 20 petugas. Ada 4 mobil damkar dengan dikerahkan untuk memadamkan api tersebut. Proses pemadaman menghabiskan 2 tangki air dari mobil damkar untuk padamkan api ke bangunan 6 x 10 meter tersebut. Ini masih di dalam pengecekan. Izin pimpinan lokasi saat ini rumah dan pabrik roti. Sekian dan terima. Pimpinan personil saat ini sedang pengecekan di atas rumah karena saat ini api sudah tidak ada. Baiklah Tribuners, itulah berita Lampung terkini bersama dengan saya Fenty Novianti. Terus ikuti perkembangan kasus lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video dan YouTube Tribun Lampung Official. Selamat malam dan sampai jumpa.